Baik, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Ya, sudah deh. Oke. Ya, saya izin membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan Hmm. kepada Prof. Muhammad Rifai di kuliah Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian pada pagi hari ini. Eh, saya Rani Rosyada, perwakilan dari kelompok satu, izin membuka dari presentasi pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, presentasi yang akan didiskusikan bersama kelompok satu ini berjudul Hipotesis dan Periode Perkembangan Ilmu pada abad 6 sebelum Masehi dan abad 7 sebelum Masehi. Untuk anggota kelompok dari kelompok satu, terdapat sebanyak 13 mahasiswa. Yang pertama yaitu Esya Ardiansyah, Dionita Fadila Iriani, Dian Cahya, Deviona Rensia, Nuraini Rosyada, Nadia Wahyuningsih, Nuris Soba Maulidia, Ja'far Umar, Nabila Safa Yumna Salsabila, Muhammad Safala Safa, Salma Wahid, Sela Zahra, dan Darlah Imaria Ulfa. Baik. Baik, dalam sebuah penelitian sudah lazim untuk para peneliti ini untuk bisa menentukan dan untuk bisa menggambarkan sebuah hipotesis sebelum melakukan ataupun melaksanakan penelitian yang akan dilakukannya. Salah satu contoh yang saya tunjukkan di gambar ini itu adalah dua buah pertumbuhan tanaman di mana dua tanaman ini menggunakan variabel yang berbeda sebagai faktor pertumbuhannya, yaitu menggunakan cahaya dengan warna yang berbeda. Dan di antara dua variabel yang berbeda ini sebelum anggap saja diibaratkan sebagai perdugaan ataupun kesimpulan sementara, kita teman-teman juga bisa membayangkan kira-kira antara cahaya yang berwarna putih maupun cahaya yang berwarna pink ataupun kekuningan ini, apakah warna dari cahaya ini bisa berpengaruh pada pertumbuhan tanaman ataupun tidak. Dan ketika kita sebelum melakukan sebuah penelitian, pasti kita akan bisa setidaknya mengarahkan ataupun membuat kesimpulan sementara yang nantinya akan kita sebut sebagai hipotesis. Dan dari eh, antara dua antara dua kemungkinan kesimpulan yang ataupun hipotesis yang bisa didapatkan dengan misalnya contoh opsi pertama yaitu di mana warna cahaya ini tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ini juga bisa menjadi hasil yang nantinya akan didapatkan oleh peneliti jika misalnya peneliti tersebut beranggapan dengan beberapa landasan seperti memang cahaya dalam ketika digunakan sebagai faktor pertumbuhan itu tidak bisa warna cahaya ini tidak bisa mempengaruhi secara keseluruhan karena mungkin memang lebih dipengaruhi oleh kualitas cahaya atau mungkin dengan asalnya cahaya misal lebih berpengaruh jika cahaya itu diberikan langsung dari cahaya matahari maupun dibandingkan dengan cahaya buatan misalnya dari cahaya lampu. Namun jika opsi ataupun hipotesis yang kedua dengan membuat seperti warna cahaya ini dapat mempengaruhi ini juga bisa menjadi salah satu eh, hipotesis ataupun kesimpulan sementara jika peneliti ini beranggapan misal spektrum ataupun beberapa gelombang cahaya yang bervariasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan eh, tanaman. Jika misalnya dihubungkan ataupun dikoneksikan dengan kemampuan absorpsi dari masing-masing spektra cahaya ataupun nanti dengan beberapa faktor yang lainnya. Dan dua kemungkinan inilah yang nantinya akan disebut sebagai hipotesis. Dalam sebuah penelitian, hipotesis itu mungkin bisa dibagi menjadi bisa dibagi menjadi dua kemungkinan, yaitu H0 dan juga H1. H0 ataupun hipotesis nol ini merupakan hipotesis di mana nantinya hasilnya nanti tidak berbeda signifikan ataupun tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk H1 ataupun alternatif hipotesis ini nantinya menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara beberapa variabel. Dan adanya hipotesis dalam sebuah penelitian ini sangat penting dikarenakan eh, ini nantinya mampu mengarahkan peneliti akan mengerjakan penelitiannya ke arah mana, akan
akan membantu mengarahkan peneliti ini dalam membuat ataupun menyusun kerangka operasional maupun yang menyusun objek hingga nantinya peneliti ini mampu untuk bisa mengarahkan ke dan membuktikan kesimpulan yang nantinya akan dilaksanakan oleh peneliti tersebut. Dan tujuan dari diskusi kali ini yang pertama memahami konsep hipotesis, memahami peran hipotesis dalam ilmu pengetahuan. Kedua, mempelajari hipotesis sebagai kerangka konsep pendugaan kebenaran, pengujian kebenaran, dan kesimpulan sementara. Dan yang keempat, mempelajari hipotesis berdasarkan periode perkembangan ilmu. Untuk ikhtisar topik dari kali ini, yang pertama ada pendahuluan, hipotesis, hipotesis dalam konteks sejarah, peran hipotesis dalam perkembangan ilmu, proses pendugaan kebenaran, proses pengujian kebenaran, kesimpulan sementara dan revisi hipotesis, kontribusi ilmuwan ternama, relevansi dalam era modern, dan yang terakhir kesimpulan. Lanjutkan layar rekan yang lainnya. Izin melanjutkan. Hipotesis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti hipo yang memiliki makna sementara dan juga tesis yang memiliki makna pernyataan. Hipotesis berarti pernyataan sementara yang mana hipotesis ini bisa salah atau juga benar. Dalam Webster New International Dictionary of English Language dikatakan bahwa hipotesis adalah kondisi yang diduga mungkin tidak benar-benar diyakini untuk menarik suatu konsekuensi logis dan dengannya diaplikasikan suatu metode untuk menguji kesesuaian terhadap fakta. Next. Kemudian untuk peran hipotesis sendiri, secara garis besar hipotesis itu memiliki beberapa peran. Yang pertama, memberi batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Kemudian yang kedua, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta atau data. Kemudian yang ketiga, membantu mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diamati. Next. Kemudian ada keterkaitan antara masalah, teori, dan hipotesis. Masalah sendiri merupakan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Dalam penelitian, masalah adalah pertanyaan mengenai keterkaitan dua variabel atau lebih dalam upaya menemukan jawaban dengan bukti-bukti empirik. Sedangkan untuk teori, dibangun atas dasar-dasar atau bukti-bukti empirik. Penjelasan yang disajikan berupa konsep, variabel, pernyataan, dan paradigma secara sistematis, sehingga tampak jelas keterkaitannya. Kejelasan ini membuat teori ilmiah bukan hanya berfungsi sebagai penjelasan, tetapi juga prediksi. Kemudian ada hipotesis. Untuk hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara tentang pemecahan masalah. Masalah dalam penelitian sepatutnya mencerminkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Pernyataan dalam suatu hipotesis sepatutnya menyimpulkan adanya hubungan antara dua variabel, sehingga memecahkan masalah melalui pengujian berdasarkan data dapat dilakukan secara tepat. Next. Ini untuk bagiannya antara keterkaitan antara masalah, teori, dan hipotesis. Yang pertama, masalah dapat muncul dari teori dan dapat pula dari hipotesis ke hipotesis. Kemudian yang kedua, masalah dapat memunculkan hipotesis dan pengujian berbagai hipotesis dapat dijadikan dasar untuk merumuskan teori. Kemudian yang ketiga ada masalah dan hipotesis dapat memperluas daya jangkau keberlakuan teori. Next, lanjutkan teman yang lain. Baik, izin melanjutkan. Hipotesis dalam konteks sejarah, khususnya pada periode filsafat Yunani, yaitu abad 6 sebelum Masehi sampai dengan 7 Masehi. Sebelumnya pada abad 8 sebelum Masehi sampai dengan 6 Masehi, kehidupan masyarakat Yunani berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan keseharian dipecahkan dengan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi, termasuk untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan juga pelangi. Lalu masuk pada abad 6 sebelum Masehi sampai dengan 7 Masehi, keyakinan masyarakat Yunani berubah dari mitosentris menjadi logosentris dan dikenal pada masa ini sebagai The Greek Miracle.
Ilmu pengetahuan berkembang pesat karena menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio. Ciri-ciri zaman ini ditandai oleh satu, setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide. Masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos, dan masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Next. Kemudian pada periode emas inilah muncul ilmuwan-ilmuwan besar yang berjasa terhadap perkembangan ilmu, yang temuannya masih sangat bermanfaat bagi kita hingga kini. Di antaranya ada Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Anaximenes, Demokritos, Empedokles, hingga Archimedes. Nah, dilanjutkan teman-teman. Baik, izin melanjutkan. Jadi dari perjalanan sejarah yang telah dilalui oleh para ilmuwan sebelumnya, jadi hipotesis merupakan menjadi salah satu tahapan yang penting dalam penelitian. Hipotesis sendiri menjadi dasar penelitian kita dalam memahami permasalahan penelitian yang lebih dalam. Nah, dalam suatu tahapan penelitian, hipotesis ini berperan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau kausalitas dan mengarahkan variabel-variabel yang relevan yang nantinya akan diamati dan dibahas. Next. Nah, selanjutnya hipotesis juga berperan dalam memandu penerapan pengujian data yang sistematis, yang mana dari data yang akan kita peroleh itu dapat mengkonfirmasi atau menolak hipotesis yang telah kita duga. Itu. Next slide. Nah, dalam contoh kasus di slide yang di depan, misalnya dalam penelitian tentang efek pupuk rendaman kulit bawang merah pada pertumbuhan tanaman A. Nah, dari teori yang telah ditemukan bahwa dalam rendaman kulit bawang merah terdapat kandungan hormon auksin yang mana secara teori dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi, hipotesis yang mungkin kita duga adalah pemberian pupuk rendaman kulit bawang merah dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara signifikan. Jadi kesimpulannya bahwa hipotesis sendiri merupakan langkah awal yang penting dalam perkembangan pengetahuan karena ia memberikan dasar eksplorasi arah penelitian dan kaitannya dengan metode ilmiah. Selanjutnya disampaikan teman yang lain. Baik, jadi proses pendugaan kebenaran ini sebenarnya banyak sekali bentuk konsepnya. Namun di sini saya bawakan dua, yaitu ada secara umum dan dalam riset. Nah, untuk secara umum ini, yang pertama adalah ide. Jadi ada permasalahan atau inisial ide lainnya yang nanti dari orang tersebut akan melakukan observasi. Apakah memang ini benar terjadi atau tidak. Nah, setelah melakukan observasi ini, nanti akan terbentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan menuju ke hipotesis. Nah, nanti untuk yang secara umumnya akan dicontohkan di slide selanjutnya. Dan kemudian jika dalam riset, yang pertama yang harus dilakukan adalah identifying the problem area. Nah, jadi kita harus tahu area mana yang ingin kita teliti. Apabila kita ingin meneliti di bidang kanker, maka kita akan lebih terarah ke kanker. Apakah kita bilang meneliti tumbuhan, maka kita akan lebih mengarah ke sana juga. Yang selanjutnya adalah gathering information. Ini bisa dilakukan dengan diskusi, membaca, bertanya untuk memperkaya informasi, sehingga kita mengetahui apa saja yang sedang ada di area tersebut. Nah, dari sini nanti kita akan dapat formulating the research question. Dari sini ada setelah banyak informasi yang kita baca, akan timbul pertanyaan, apakah hal ini saling mempengaruhi? Misal, apakah ada hubungan antara kehamilan dan hipertensi dan lainnya? Apakah gaya hidup berhubungan dengan prevalensi kanker? Nah, setelah itu kita akan operationalizing the variable. Jadi, apakah variabel ini benar terlibat? Apakah variabel ini berhubungan dan bagaimana kita bisa mengukurnya?
Nah, dan dari sini akan kita bisa menyatakan hipotesis kita. Slide selanjutnya. Nah, mungkin ini salah satu teori yang sudah banyak kita dengar bahwa di beberapa abad yang lalu ada teori bahwa kehidupan terjadi secara spontan. Nah, ada beberapa yang mengatakan teori ini dikemukakan oleh Aristotle, namun ada juga yang mengatakan dari Jean Baptista van Helmont. Nah, uh, mereka mengatakan bahwa generasi spontan ya, bahwa tikus berasal dari tumpukan pakaian kotor yang telah didiamkan selama 20 hari dan juga mungkin berasal dari tumpukan gandum. Nah, kalau kita ibaratkan di sini bisa saja mereka memiliki ide, mereka bertanya, dari mana sebenarnya makhluk hidup berasal? Nah, lalu mereka melakukan observasi. Oh, ternyata tikus banyak ditemukan di tumpukan baju kotor dan jerami. Nah, dari sini timbullah pertanyaan, apakah tikus memang berasal dari baju dan jerami? Nah, dan dari sini muncullah hipotesis atau dugaan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Namun, seperti yang kita tahu sekarang, karena hipotesis ini sifatnya masih dugaan dan sekarang hipotesis ini telah ditolak atau tidak diterima karena ternyata yang terjadi adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, proses